Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga senantiasa sehat walafiat. Hari ini kita akan belajar tentang klasifikasi pada makhluk hidup. Filosof Yunani yang bernama Aristoteles membagi makhluk hidup menjadi tumbuhan atau makhluk hidup dikolofil yang di dalamnya terdiri dari pohon, semak, dan herba, serta hewan atau makhluk hidup tidak berklorofil. Hewan yang hidup di air, hidup di udara, serta hidup di darat. Pada tahun 1735, Carolus Linnaeus mengembangkan sistem klasifikasi baru berdasarkan persamaan ciri, yaitu struktur tubuh atau bentuk, ukuran, warna, serta cara memperoleh makanan. Berikut merupakan contoh klasifikasi makhluk hidup. Makhluk hidup dibagi menjadi beberapa takson, antara lain kerajaan, filum, kelas, bangsa, suku, marga, dan jenis. Berikut merupakan 3 contoh hewan berdasarkan klasifikasi taksonnya, yaitu kucing merupakan kerajaan Animalia, filumnya Chordata, kelas Mammalia, bangsa karnivora, suku Felidae, marga Felis, jenisnya adalah Felis cascus. Pada anjing, kerajaannya adalah Animalia, filumnya Chordata, kelasnya Mammalia, bangsanya karnivora, sukunya Canidae, marganya Canis, jenisnya adalah Canis familiaris. Berikutnya adalah pada belalang, termasuk dalam kerajaan Animalia, filum Arthropoda, kelas Insecta, bangsa Orthoptera, sukunya adalah Locustidae, marganya adalah Schistocerca, dan jenisnya adalah Schistocerca americana. Tujuan klasifikasi makhluk hidup adalah 1. Mempermudah dalam mempelajari dan mengenal berbagai macam makhluk hidup. Yang kedua, mengetahui hubungan kekerabatan antar makhluk hidup. Yang ketiga, mengetahui manfaat makhluk hidup untuk kepentingan manusia, serta yang keempat adalah mengetahui adanya saling ketergantungan antara makhluk hidup. Ilmu yang mempelajari pengelompokan makhluk hidup ini disebut dengan taksonomi. Sistem klasifikasi 5 kingdom yaitu Monera, Protista, fungi atau jamur, plantae atau tumbuhan, Animalia atau hewan. Kingdom Monera. Anggota dari Kingdom Monera terdiri dari makhluk hidup bersel satu yang memiliki struktur sangat sederhana. Kingdom Protista. Anggota dari Kingdom Protista terdiri atas makhluk hidup bersel satu atau bersel banyak. Ada yang menyerupai tumbuhan, yaitu memperoleh makanan dengan cara fotosintesis. Ada yang menyerupai hewan. Ada yang menyerupai jamur, yaitu memperoleh makanan dengan memakan organisme lain. Kingdom Fungi. Fungi tergolong makhluk hidup bersel satu maupun bersel banyak dan bersifat heterotrof. Mereka tidak bisa membuat makanan sendiri. Ciri-ciri fungi antara lain mempunyai inti sel, mempunyai dinding sel, tidak memiliki klorofil, tidak mempunyai kemampuan untuk berpindah tempat. Kingdom Plantae atau tumbuhan merupakan organisme multiseluler dan eukariotik, dapat melakukan fotosintesis sehingga tumbuhan bersifat autotrof
Sel-sel tumbuhan multiseluler membentuk jaringan dan organ. Sel tumbuhan mempunyai dinding sel, berkembang biak secara seksual dan aseksual, dan tidak dapat berpindah tempat. Kingdom Plantae digolongkan menjadi lumut atau tumbuhan tak berpembuluh, paku-pakuan, serta tumbuhan biji atau tumbuhan berpembuluh. Kingdom Plantae atau tumbuhan lumut. Ciri-ciri tumbuhan lumut secara umum adalah sebagai berikut. Yang pertama, memiliki bentuk menyerupai akar yang disebut dengan rhizoid, batang dan daun, tetapi bukan akar, batang dan daun sejati. Tidak ditemukannya adanya jaringan pembuluh pada alat tubuhnya. Pengangkutan air dan garam mineral berlangsung dari sel ke sel secara lambat. Habitatnya di tempat lembab atau basah. Tubuhnya berukuran 0,5 cm hingga 15 cm dan daur hidupnya mengalami pergiliran keturunan antara fase kawin atau gametofit dan tak kawin atau sporofit yang disebut dengan metagenesis. Lumut. Paku. Paku merupakan kelompok tumbuhan berpembuluh. Karena golongan tumbuhan paku mempunyai pembuluh kayu atau xilem dan pembuluh tapis atau phloem. Tumbuhan berpembuluh sering disebut tumbuhan tingkat tinggi. Tumbuhan ini mempunyai organ tubuh seperti akar, batang, dan daun sejati atau kormopita. Daunnya mengandung klorofil untuk fotosintesis. Daun yang mengandung spora disebut sporofil yang merupakan daun fertil atau subur. Daun yang tidak mengandung spora dan hanya untuk fotosintesis saja disebut dengan tropofil yang merupakan daun steril atau mandul. Ciri khas tumbuhan paku adalah ujung daun tumbuhan paku ketika masih muda menggulung. Paku berkembang biak dengan spora dan mengalami pergiliran keturunan. Kingdom Animalia atau hewan. Ciri-ciri dari kingdom Animalia antara lain bersel banyak, tidak berklorofil, cara makan heterotrof yaitu memanfaatkan organisme lain sebagai makanan, sel-sel hewan tidak mempunyai dinding sel, mempunyai jaringan yang terorganisasi dengan baik ke dalam organ dan sistem organ, mempunyai kemampuan berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Berdasarkan ada dan tidaknya tulang belakang, dunia hewan dibedakan menjadi dua kelompok besar, yaitu avertebrata atau hewan tak bertulang belakang dan vertebrata atau hewan bertulang belakang. Contoh hewan avertebrata antara lain Contoh hewan vertebrata antara lain Jadi, apa yang bisa kita rangkum hari ini? Pengelompokan dan pemberian nama ilmiah dilakukan untuk mempermudah dalam mempelajari makhluk hidup. Pengelompokan menggunakan tata cara dan di dasarnya ditemukan oleh Carolus Linnaeus. Sistem yang digunakan adalah tata nama ganda atau binomial nomenklatur. Klasifikasi makhluk hidup merupakan pengelompokan objek atau informasi berdasarkan persamaan ciri-ciri agar mempermudah mempelajarinya. Klasifikasi yang berkembang saat ini mengelompokkan makhluk hidup dalam 5 kingdom atau kerajaan yaitu Monera, Protista, jamur, tumbuhan, dan hewan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.